Antara Spurs sama West Ham, lo megang siapa nih buat bertahan di Premier League? Para ahli statistik nyebut kalau peluang West Ham buat bertahan di Premier League cuma tinggal 12%. Jadi mending kita mulai siap-siap mental aja deh. Lihat West Ham main di Championship musim depan. Nah, pertanyaannya, kalau mereka beneran degradasi, bakal kayak gimana efeknya? Apa dampaknya buat fans, klub rival, liga, bahkan buat negara Inggris sendiri? Kita bakal bahas tuntas di video satu ini. Kalau West Ham beneran turun kasta musim ini bakal jadi momen pertama kalinya mereka degradasi setelah lebih dari satu dekade. Terakhir mereka turun tahun 2011, berarti udah 15 tahun yang lalu. Tapi waktu itu mereka langsung promosi lagi setahun setelahnya dan jadi tim langganan Premier League sampai sekarang. Selama 14 tahun terakhir, West Ham sebenarnya lagi wangi-wanginya nih. Mereka sempat juara Conference League, masuk perempat final Europa League, dan sering finish di papan atas. Sayangnya masa-masa indah itu tampaknya udah lewat. Bahkan nih, kalau mereka degradasi bulan ini, ada rekor Premier League yang bisa pecah. Mau tahu rekornya apa? Nah, sebelum gue bongkar, pastiin lo udah pencet tombol subscribe dulu ya untuk support channel ini. Jadi West Ham tuh punya rekor unik pas mereka degradasi tahun 2003 lalu, waktu mereka turun kasta dengan raihan 42 poin dari 10 kemenangan. Itu jadi rekor poin dan kemenangan terbanyak buat tim yang degradasi dalam sejarah Premier League. Nah, musim ini mereka bisa aja menyamai rekor 42 poin dengan 11 kemenangan, tapi tetap degradasi. Sekarang posisi mereka ada di 36 poin dari 9 kemenangan. Kalau laga disapu bersih kemenangan, mereka bakal dapat 42 poin dari 11 kemenangan. Masalahnya, kalau Spurs juga menang di laga sisa, West Ham tetap bakal kesepak ke Championship. Apes banget gak tuh? Mereka bakal nyamai rekor poin terburuk mereka sendiri dan memecahkan rekor kemenangan terbanyak buat tim yang degradasi. Rekor yang sama sekali nggak pengen dipegang sama klub manapun. Padahal sejak 2003 aturan nggak tertulis tuh kalau lo dapat 40 poin lo bakal aman. Tapi musim ini angka keramat itu kayaknya udah gak mempan lagi. Dan korbannya kemungkinan besar adalah West Ham. Jujur aja, kalau West Ham cabut, Premier League bakal kehilangan salah satu ikon terbaiknya. Selama bertahun-tahun mereka tuh dicap sebagai salah satu tim terbaik di luar Big Six. Mereka punya basis fans yang gede dan penonton yang loyal. Selain konsisten, mereka juga pinter banget nyetak-nyetak pemain bintang dan narik pelatih top. Lo pasti inget nama-nama kayak Declan Rice, Dimitri Payet, Michail Antonio, Jarrod Bowen, Lucas Paqueta, sampai Marco Arnautovic yang sering banget ngehibur kita lewat aksi-aksi magisnya. Mereka pakai jersey West Ham. Pelatihnya juga nggak kaleng-kaleng, dimulai dari David Moyes, Julian Lopetegui, sampai Manuel Pellegrini. Gaya main mereka yang atraktif bikin West Ham selalu seru buat ditonton. Kalau mereka nggak ada, atmosfer Premier League pasti bakal sedikit berubah dan bisa ngaruh ke jumlah penonton liga. Apalagi tim-tim dari Championship yang berpotensi promosi kayak Coventry, Ipswich, atau Hull City tanpa mengurangi rasa hormat dan daya tariknya masih kalah jauh dibandingkan West Ham. Tapi jelas yang paling berdarah-darah ya internal West Ham sendiri. Keuangan mereka bakal drop parah. Imbasnya mereka harus PHK banyak staf klub demi efisiensi budget. Dan yang paling bikin nyesek, mereka harus ngelepas para pemain bintangnya. Melihat skuad West Ham sekarang, udah hampir pasti nama-nama kayak Jarrod Bowen, Thomas Soucek, Summerville, Callum Wilson, Mateus Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, sampai Konstantinos Mavropanos bakal angkat kaki. Malah beberapa dari mereka punya klausul degradasi di kontraknya. Jadi pihak klub nggak bakal bisa nego apa-apa kalau ada tawaran masuk. Lebih parahnya lagi, West Ham terpaksa harus jual murah alias di bawah harga pasar. Kalau udah degradasi, paling banter mereka cuma bisa dapat setengah dari harga asli si pemain. Sakit banget pastinya buat klub. Tapi ya musibah buat West Ham ini justru jadi berkah foya-foya buat klub rival yang ngincer pemain mereka. Contohnya nih, gosipnya Liverpool lagi mantau Jarrod Bowen buat gantiin Mo Salah yang dikabarkan mau cabut. Kalau West Ham degradasi, The Reds bisa dapat Bowen dengan harga miring. Hal yang sama juga berlaku buat pemain lainnya. Jadi ya gak heran sih kalau fans-fans klub rival sekarang lagi pada berdoa biar West Ham beneran turun kasta. Nah, dari tadi kita udah bahas efeknya ke liga dan klub, tapi ada satu dampak yang jarang orang tahu. Degradasi ini bisa ngerugiin dompet warga satu kota, bahkan satu negara. Ini bukan soto ya, tapi ini omongan langsung dari wali kota London, Sadiq Khan. Karena slot degradasi terakhir ini diperebutkan sama dua tim asal London, Spurs dan West Ham. Seharusnya Pak Wali Kota netral dong, tapi dia malah terang-terangan ngajak warga London buat dukung West Ham biar selamat. Kenapa? Karena kalau West Ham degradasi, hal itu bakal ngefeknya ke mata pencaharian warga ibu kota. Buat yang belum tahu, West Ham itu kan markasnya di London Olympic Stadium.
Tahun 2013 mereka tanda tangan kontrak sewa selama 99 tahun dan resmi pindah ke sana tahun 2016. Intinya West Ham dapat stadion megah bekas Olimpiade 2012 ini secara gratis alias bebas sewa selama 1 abad. Skema ini bakal aman-aman aja selama mereka main di kasta tertinggi Inggris. Tapi kalau sampai turun ke divisi 2, wali kota bilang pembayar pajak di London bisa rugi sampai 2,5 juta pound sterling tiap tahunnya. Bayangin kalau West Ham butuh waktu 2 tahun buat balik ke Premier League. Kota London bakal kehilangan 5 juta pound sterling, gitu aja sih. Lebih apes lagi kalau nasib mereka kayak Leicester City kemarin yang sempat kesusahan balik ke atas atau malah makin merosot. Wah, bisa boncos total anggaran kota. Makanya jangan bilang bola itu cuma sekedar permainan. Efeknya sampai ke pekerjaan hidup orang banyak loh. Terakhir nih ada bumbu drama yang agak menggelitik. Kalau West Ham beneran degradasi dan di saat yang sama Arsenal keluar sebagai juara Premier League, ini bakal jadi momen tertawa terakhir buat Declan Rice. Rice kan sering disorakin sama fans West Ham setelah dia mutusin pindah ke Arsenal. Bahkan beberapa fans sempet ngecengin kalau trofi Conference League yang dia dapat bareng West Ham bakal jadi piala besar terakhirnya. Nah, kalau dia juara Premier League di musim yang sama saat mantan klubnya degradasi, ceritanya bakal puitis. Apalagi kalau ingat salah satu kekalahan yang bikin West Ham makin terpuruk musim ini adalah pas dihajar sama Arsenal juga. Jadi antara Spurs sama West Ham, siapa yang lebih layak bertahan di Premier League? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan see you on the next video. Peace.